Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Sabira dengan NPM 20111000313 akan mempresentasikan mengenai pendekatan dan metode dalam pendidikan Islam. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Baharudin MPD. Pendekatan dalam pendidikan Islam yaitu suatu upaya atau cara yang dilakukan oleh pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mendekati dan mengantarkan peserta didik dalam mengenal dan mencari ridha Allah, membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia, serta mempersiapkan peserta didik tersebut untuk hidup secara layak dan berguna di tengah-tengah komunitas sosialnya dan mampu meraih kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Hakikat metode dalam pendidikan Islam. Kata metode dalam bahasa Arab yakni al-thariqah yang berarti jalan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya pengertian metode pendidikan Islam adalah suatu cara yang digunakan untuk mempermudah suatu pendidik untuk mengembangkan ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran atau hukum syariat Islam yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan Islam, metode adalah suatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu tujuan, karena metode menjadi sarana yang menampung materi pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami oleh peserta didik yang dapat membentuk tingkah laku dan kepribadian mereka. Selain itu, metode dapat diartikan sebagai seperangkat cara, jalan, dan teknik yang dipakai oleh pendidik dalam proses belajar dan mengajar untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan mata pelajaran. Dasar metode pendidikan Islam. Dalam dasar metode pendidikan Islam ini, seringkali terdapat kendala atau suatu permasalahan yang di dalamnya mencakup tentang individualisme dan sosial. Hal tersebut terjadi karena kurangnya penerapan dan pemahaman mengenai apa itu dasar-dasar umum yang terdapat pada metode pendidikan Islam dan apa saja yang harus dipelajari dalam metode pendidikan Islam tersebut. Sebab menjadi seorang pendidik tentu saja harus memperhatikan betul mengenai dasar umum yang terdapat dalam metode tersebut agar mempermudah pengembangan ajaran Islam. Berikut ini merupakan dasar-dasar yang terdapat pada metode pendidikan Islam, antara lain: pertama, dasar agamis. Dasar agamis merupakan kemampuan berwawasan dan berpikir luas mengenai ajaran agama Islam yang didasarkan pada dua sumber pokok yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi suatu tujuan sebagai proses penerapan dan pelaksanaan metode pendidikan Islam. Kedua, dasar biologis. Setiap peserta didik pasti memiliki pertumbuhan dan kondisi jasmani yang berbeda-beda. Hal tersebut sangat berperan penting dalam suatu proses pendidikan, sehingga seorang pendidik harus memperhatikan betul kondisi biologis peserta didiknya. Peserta didik yang memiliki kekurangan dalam kondisi tubuhnya akan berpengaruh pada kegiatan dan prestasi yang akan ia raih, tapi belum menutup kemungkinan ia tidak berhasil dalam cita-citanya. Tujuan pendidik di sini pula sebagai motivator peserta didiknya agar senantiasa bersyukur dan menerima atas apa yang sudah Allah berikan untuknya. Ketiga, dasar psikologis. Selain memperhatikan perkembangan biologis, pendidik juga perlu memperhatikan perkembangan psikologis peserta didiknya, yakni emosionalnya, sikapnya, bakat-bakatnya, keinginannya, dan lain-lain. Karena perkembangan psikologis memberi pengaruh besar terhadap penanaman sikap dan perilaku peserta didik,
serta mengasah kemampuan peserta didik dalam proses pemahaman suatu materi. Keempat, dasar sosiologis. Dalam proses pendidikan, tentunya terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik. Maka harus dibangun interaksi yang baik dan mumpuni. Prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, proses belajar dan mengajar perlu menggunakan prinsip. Diantaranya prinsip-prinsip tersebut ialah 1. Semua keutamaan berpusat pada peserta didik. Maksudnya adalah dalam pembelajaran, peserta didik didorong dan dihimbau untuk dapat mengecek atau mengulang kembali informasi yang sudah mereka dapatkan dengan cara mengelola pengetahuan yang mereka dapat dan dituangkan ke dalam ide-ide mereka. 2. Mengembangkan kreativitas peserta didik. Guru memberikan kemudahan terhadap proses ini dengan cara mengembangkan suasana belajar peserta didik dapat menemukan ide-ide mereka dan mengembangkan cara belajar mereka dan timbulnya rasa keinginan untuk melakukan sesuatu secara mandiri. 3. Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang namun tetap berisi etika bagi peserta didik. Dengan cara ini, peserta didik terdorong untuk lebih memperluas lingkungan perkembangannya yang awalnya hanya ruang lingkup dirinya saja, berkembang menjadi lebih luas lagi. 4. Menyediakan pengalaman yang menyenangkan dan tidak terlupakan. Kelima, prinsip komunikasi terbuka. Yang dimaksud dengan komunikasi terbuka ialah kesesuaian pemikiran dan hati antara pendidik dan anak didik agar terjalin ikatan yang kuat sehingga ilmu yang disampaikan oleh pendidik mudah ditangkap oleh peserta didik. 6. Prinsip memberikan contoh perilaku baik. Peserta didik akan berperilaku yang baik jika ada keteladanan yang dipraktikkan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Ini sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak peserta didik. Prinsip kasih sayang dan memberikan bimbingan. Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan karena pada hakikatnya pendidikan bukanlah sekedar proses belajar dan mengajar saja, melainkan bimbingan bagi peserta didik menuju apa yang diinginkan. Macam-macam metode pendidikan Islam. Dalam penyebaran pendidikan Islam diperlukan beberapa metode guna untuk mempermudah penyebarannya. Di antaranya, pertama, metode ceramah dan cerita. Metode ceramah merupakan suatu kegiatan atau interaksi mengenai penyampaian suatu informasi yang disajikan secara lisan atau langsung. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh pendidik terhadap siswa-siswanya. Biasanya dalam hal ini, pendidik menggunakan alat bantu diantaranya media visual, benda-benda tiduran, dan lain-lain. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, metode pembelajaran sangat mudah dilakukan dengan menggunakan alat teknologi yang canggih. Contohnya seperti internet yang saat ini membuming sekali digunakan oleh masyarakat. Kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh siswa-siswi yang cara mengerjakannya dilakukan secara berkelompok. Metode diskusi ini sangat penting untuk membentuk karakter seorang murid dalam hal berpikir dengan baik, karena di dalamnya terdapat pengajaran tentang bagaimana cara bertoleransi dan saling menghargai ketika kita berbeda pendapat. Lalu, bagaimana cara kita bertukar pikiran dengan pikiran orang lain untuk mendapatkan suatu ide yang baik. Bagaimana cara kita mengumpulkan dan memecahkan suatu masalah yang baik dan lain sebagainya. Ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan oleh seorang pendidik setelah menyampaikan suatu materi yang telah diajarkan atau suatu bacaan yang telah dibaca oleh peserta didik. Dalam metode ini, pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada muridnya, lalu muridnya bertugas menjawab pertanyaan tersebut. Dengan adanya metode ini, bertujuan untuk menciptakan karakter siswa-siswi dalam keberanian berbicara dan mengutarakan pendapatnya di depan umum. Keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah
merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang cara menyampaikannya menggunakan alat bantu atau peraga. Karena adanya perubahan teknologi dari tahun ke tahun, pendidik sudah banyak menggunakan metode ini untuk mempermudah cara mengajarnya. Dalam metode ini biasanya di dalamnya dipaparkan sebuah gambar dan video agar mempermudah siswa-siswi untuk memahami tujuan pembelajaran tersebut. Kelima, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seorang pendidik terhadap muridnya, yakni memberikan tugas sesuai materi yang telah dipaparkan. Tujuan seorang pendidik memberikan tugas tersebut yakni untuk membentuk sikap rasa tanggung jawab peserta didik dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang murid. Keenam, metode pelatihan atau latihan. Metode pelatihan atau latihan merupakan suatu pengajaran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman seorang murid mengenai materi yang telah diberikan. Biasanya, pendidik melakukan metode ini dengan cara melakukan ulangan harian, ujian lisan, bahkan ujian praktik. Ketujuh, metode kebiasaan. Metode kebiasaan merupakan suatu cara pembiasaan yang dilakukan pendidik terhadap muridnya, yang bertujuan agar murid tersebut mampu berpikir dan bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam. Cara yang biasa dilakukan oleh pendidik yakni membiasakan siswa-siswinya untuk sholat duha berjamaah, melakukan doa sebelum kegiatan belajar mengajar, dan di setiap hari Jumat biasanya diadakan Jumat beramal. 8. Metode teladan. Metode ini dianggap penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang termasuk ke dalam wujud bentuk tingkah laku. 9. Metode nasihat. Menurut Al-Quran, metode ini hanya digunakan untuk peserta didik yang suka melanggar aturan, tujuannya agar peserta didik memiliki kesadaran untuk tidak mengulanginya. 10. Metode hukum dan ganjaran. Metode ini digunakan dalam Islam untuk mengubah perilaku seorang dari buruk menjadi lebih baik lagi.